Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas saham IPO yaitu PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk atau dengan kode saham JATI teman-teman. Dimana untuk sektornya yaitu teknologi dan untuk kegiatan usaha utamanya yaitu bergerak dalam bidang perdagangan teknologi informasi teman-teman. Kemudian untuk saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya berkisar 652 juta lembar saham atau berkisar 20% daripada modal di sektor perseroan teman-teman. Sedangkan untuk nilai nominalnya sendiri itu di Rp20 dan harga penawarannya itu dinilai Rp100 dan sampai dengan Rp120 teman-teman. Sedangkan nilai penawaran umumnya atau dana yang didapatkan dari IPO-nya itu sebesar 65 miliar sampai dengan 78 miliar teman-teman. Dan nantinya Jati ini juga diikuti dengan rasio dengan waran seri 1 dengan rasio 1:1 ya teman-teman. Dan untuk harga pelaksanaan waran seri 1 sendiri itu dinilai Rp250 teman-teman. Kemudian untuk struktur pemodal dan pemegang saham terakhir jika kita lihat di sini sebelum IPO dan setelah IPO, yang pertama di sini ada PT Jati Piranti Solusindo dengan kepemilikan persentasenya itu yaitu 80,0% dan PT Amanah Ayah Anak memiliki persentase kepemilikan 20% teman-teman. Sedangkan setelah IPO maka kemudian PT Jati Piranti ini menjadi 64% dan PT Amanah menjadi 16% teman-teman. Sedangkan masyarakat masuk menjadi 20% teman-teman. Kemudian untuk rencana penggunaan dananya sendiri yang pertama di sini untuk ada sekitar 27,58% akan digunakan untuk pengembangan aplikasi Artificial Intelligence atau AI. Yang kedua, kemudian untuk sekitar 27,94% akan digunakan untuk pengembang modul aplikasi panel interface marketplace atau WhatsApp e-commerce teman-teman. Kemudian dan sisanya akan digunakan untuk keperluan modal kerja perseroan dan untuk waran seri satunya jika nantinya dilaksanakan semua akan digunakan untuk modal kerja juga teman-teman. Jadi jika kita lihat di sini teman-teman untuk rencana penggunaan ini dapat dikatakan standar ya teman-teman. Karena di sini untuk modal kerja juga untuk pengembangan aplikasi dan juga pengembangan modul aplikasi teman-teman. Kemudian untuk data keuangan pentingnya sendiri jika kita lihat di sini dari tahun 2019 sampai dengan 2022 untuk jumlah asetnya sendiri itu di 2019 itu sebesar 104 miliar. Kemudian di tahun 2020 itu menjadi 133 miliar. Kemudian di tahun 2021 ini menjadi 143 miliar dan di tahun 2020 itu menjadi 258 miliar teman-teman. Artinya jumlah asetnya ini dari tahun ke tahun ini selalu naik ya teman-teman. Karena tapi jika kita lihat di sini untuk jumlah hutangnya di tahun 2019 Jati memiliki hutang sebesar 84 miliar, kemudian di 2020 menjadi 112 miliar dan turun menjadi 109 miliar di tahun 2021, kemudian naik kembali menjadi 164 miliar di tahun 2022 teman-teman. Kemudian untuk nilai ekuitasnya sendiri itu di tahun 2019 memiliki nilai ekuitas 19 miliar, kemudian di 2020 20 miliar, kemudian di tahun 2021 itu menjadi 33 miliar dan di tahun 2022 itu menjadi 94 miliar teman-teman. Dan jika kita lihat dari rasio hutang Jati ini teman-teman, ini dapat dikatakan tidak bagus ya teman-teman, karena asetnya itu didominasi oleh liabilitas atau hutang teman-teman. Jadi hutangnya ini lebih besar ketimbang ekuitasnya teman-teman. Jadi dikhawatirkan jika nantinya Jati ini ada masalah di kedepannya, maka hutangnya ini dalam keadaan yang tidak aman ya teman-teman, karena hutangnya itu jauh lebih besar ketimbang ekuitasnya teman-teman. Kemudian untuk laporan laba rugi dan komprehensif lain, jika kita lihat di sini, laba neto tahun berjalan untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ini selalu mengalami kenaikan ya teman-teman. Di mana di sini di tahun 2019 itu Jati dapat membukukan keuntungan sebesar 3,92 miliar. Kemudian di tahun 2020 itu naik menjadi 3,99 miliar dan di tahun 2021 naik menjadi 13 miliar dan di tahun 2020 itu naik menjadi 23 miliar teman-teman. Sedangkan untuk laba komprehensifnya ini teman-teman di tahun 2022 ini laba komprehensif Jati itu yaitu sebesar 54 miliar teman-teman. Akan tetapi laba komprehensif ini bukan karena kinerja ya teman-teman. Jika kita lihat di sini secara rincinya di tahun 2022 jika pendapatan netonya itu sebesar 23 miliar maka di sini 54 miliar ini karena adanya surplus revaluasi aset tetap teman-teman sebesar 31 miliar teman-teman. Sehingga laba netonya itu ditambahkan dengan surplus revaluasi tetap sebesar 31 miliar itu menjadi 54 miliar ya teman-teman. Nah, surplus revaluasi tetap ini misal seperti ini teman-teman. Teman-teman beli tanah di tahun 2013 senilai 1 miliar dan di tahun 2023 itu
tanah tersebut naik menjadi valuasinya menjadi 10 miliar teman-teman. Jadi sehingga di tahun 2013 ke tahun 2023 ada kenaikan jumlah aset yang nilainya 1 miliar awalnya di tahun 2013, kemudian di tahun 2023 itu menjadi 10 miliar teman-teman. Nah, jadi ada surplus revaluasi tetap itu seperti itu ya teman-teman. Jadi bukan karena kinerja, tetapi adanya reevaluasi nilai aset teman-teman. Dimana yang sebelumnya dibeli dengan harga yang lebih murah dan di tahun sekarang itu menjadi harga yang lebih mahal teman-teman. Artinya di sini bukan karena kinerja daripada PT Jati sendiri itu teman-teman. Sedangkan untuk yang kinerja itu dapat kita di sini teman-teman, yaitu di laba neto tahun berjalan sebesar 23,4 miliar teman-teman. Jadi kita untuk laba bersihnya kita bisa lihat yang laba neto periode berjalan ini ya teman-teman. Di tahun 2022 sebesar 23,4 miliar teman-teman. Kemudian untuk kebijakan dividennya sendiri, jika kita lihat di sini setelah penawaran umum perdana saham perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya yaitu 30% teman-teman dari laba tahun berjalan perseroan teman-teman, dengan menggunakan buku tahun 2023. Artinya di sini Jati baru akan membagikan dividen itu di tahun 2024 karena menggunakan tahun buku 2023 teman-teman. Dan besaran pembagian dividennya itu yaitu sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya berkisar 30% daripada laba bersih tahun berjalan teman-teman. Kemudian jika kita lihat secara valuasi, Jati ini jika nantinya terbit di harga tertingginya yaitu di Rp120, di mana di sini yang warna biru ini setelah listing, artinya setelah adanya penambahan dana IPO dan perubahan struktur pemegang saham, sedangkan yang warna kuning ini sebelum IPO ya teman-teman. Jika nantinya Jati ini diterbit di harga Rp120, maka nilai BV-nya atau book value-nya yaitu sebesar Rp51 teman-teman setelah listing teman-teman. Sedangkan PBV-nya itu dinilai 2,3 kali teman-teman. Dan untuk nilai PBV-nya sendiri ini sudah dapat dikatakan mahal ya teman-teman. Karena sudah di atas 1, sedangkan indikator PBV yang bagus atau yang murah itu adalah PBV yang nilainya di bawah 1 teman-teman. Akan tetapi di sini PBV Jati sudah dinilai 2,3, artinya sudah mahal. Sedangkan untuk nilai PER-nya atau price earning ratio-nya itu dinilai 16,7 kali teman-teman. Nah, untuk nilai PER sendiri ini dapat dikatakan sudah cukup bagus ya teman-teman. Karena PER yang bagus itu nilainya seharusnya di bawah nilai 15, ataupun untuk saham IPO di nilai 20 kali itu masih sudah cukup bagus ya teman-teman, atau masih cukup bagus teman-teman. Jadi dapat dikatakan untuk nilai PER Jati ini masih cukup bagus ya teman-teman. Sedangkan DER atau debt to equity ratio atau hutang terhadap ekuitasnya itu dapat dikatakan tidak bagus ya teman-teman, karena di sini dinilai 106 kali, sedangkan DER yang bagus itu seharusnya di bawah nilai 100% teman-teman. Sedangkan di sini untuk DER Jati ini saat listing jika diterbit di harga tertingginya di 120, maka DER-nya itu dinilai 106% teman-teman. Ini artinya untuk DER-nya kurang bagus ya teman-teman, karena didominasi hutang teman-teman. Kemudian untuk ROE-nya sendiri itu di 13,8% ini dapat dikatakan bagus, karena ROE yang bagus itu minimal di atas 8% teman-teman. Jadi dapat dikatakan ROE ini sudah bagus, dan ROA-nya itu di 6,7% teman-teman. Dan ini juga dapat dikatakan bagus karena ROA yang bagus itu nilainya minimal di atas 5% teman-teman. Sedangkan untuk EPS-nya sendiri itu masih nilainya kecil ya teman-teman, di Rp7,1. Artinya di sini juga masih nilainya untuk earning per share itu masih kecil dan artinya kurang bagus teman-teman. Kemudian jika kita simpulkan secara valuasi, maka dapat dikatakan untuk harga Jati ini sudah mahal ya teman-teman. Kemudian untuk hutangnya juga dalam keadaan tidak aman, akan tetapi untuk kinerja daripada Jati ini sudah bagus ya teman-teman. Kemudian untuk kesimpulannya, yang pertama di sini nantinya Jati ini disertai dengan waran seri 1 dengan rasio 1:1. Kemudian untuk rencana penggunaannya tadi standar ya teman-teman. Dan untuk nilai asetnya tuh terus bertumbuh, akan tetapi didominasi dengan liabilitas teman-teman. Artinya di sini kurang bagus ya teman-teman, karena asetnya itu didominasi oleh hutang teman-teman. Kemudian untuk laba usahanya itu cenderung naik, artinya di sini bagus ya teman-teman, karena kinerja daripada Jati ini dari tahun ke tahun itu selalu terus membaik teman-teman. Kemudian untuk DER-nya ini dalam keadaan yang tidak bagus, artinya di sini hutangnya tidak bagus ya teman-teman, karena hutangnya itu lebih besar ketimbang nilai ekuitasnya atau modalnya. Kemudian untuk valuasi harga itu tergolong mahal ya teman-teman, karena tadi PBV-nya sudah di atas nilai 1. Akan tetapi untuk PER-nya ini cukup bagus, dan ROA dan ROE-nya juga cukup bagus. Ini artinya untuk kinerjanya ini sudah bagus ya teman-teman. Akan tetapi nilai earning per share-nya itu masih kecil, artinya kurang bagus teman-teman. Kemudian apakah Jati ini masuk ke dalam daftar efek syariah ataupun tidak? Saya sendiri
masih kurang tahu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa riset kembali atau cari tahu kembali apakah kemudian Jati ini masuk ke dalam daftar efek syariah ataupun tidak teman-teman. Juga kita tunggu pengumuman resminya apakah Jati masuk ke dalam daftar efek syariah ataupun tidak teman-teman. Kemudian untuk keputusan beli, saya harap teman-teman ini riset kembali dan juga mempertimbangkan kembali apakah nantinya Jati ini layak untuk dibeli ataupun tidak teman-teman. Mungkin gitu aja. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.